Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nur Husain Amrah, NPM 205511161011. Pada kesempatan ini mencoba membuat video mata kuliah pengantar hukum Indonesia pertemuan 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu hukum? Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan bersama. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan penuh konflik dan ketidakpastian. Mengenai fungsi hukum dalam kehidupan, ada beberapa topik. Satu, yaitu menjaga kedamaian, melindungi hak, menyelesaikan sengketa. Menjaga kedamaian yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian dalam kehidupan bersosial di dalam masyarakat sehari-hari. Melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Yang berikutnya adalah menyelesaikan sengketa, menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan pastinya secara adil, yaitu dengan cara melalui proses hukum yang jelas. Untuk sistem hukum di Indonesia, pada dasarnya Indonesia memiliki sistem hukum yang unik dan kaya, yaitu sistem hukum campuran yang menggabungkan berbagai tradisi hukum yang hidup di masyarakat. Misalnya ada hukum adat, hukum agama, hukum nasional. Hukum adat ini adalah aturan yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal yang diwariskan turun-temurun. Sedangkan hukum agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama, terutama untuk urusan keluarga dan ibadah. Sedangkan hukum nasional adalah hukum formal yang terdiri dari hukum pidana, perdata, tata negara, dan bidang hukum lainnya. Memasukin bab sumber hukum di Indonesia. Yang pertama atau yang satu adalah undang-undang. Sumber utama hukum positif yang dibuat oleh lembaga legislatif dan berlaku mengikat untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, kebiasaan atau adat, yaitu aturan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, tetapi diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang dijadikan acuan untuk kasus serupa di masa mendatang. Berikutnya, yang keempat adalah doktrin, pendapat
para ahli hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam memahami dan menerapkan hukum. Tata hukum di Indonesia ini sistemnya sistem yang teratur dan sistematis. Tata hukum adalah, yang dimaksud tata hukum adalah susunan aturan hukum yang disusun secara sistematis dan hierarkis, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Nah, struktur ini menjamin bahwa hukum berjalan dengan teratur, konsisten, dan dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menginjak ke prinsip-prinsip hukum Indonesia, ada 3 pilar utama yang menjadi fondasi sistem hukum di Indonesia, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan, hukum harus berlaku adil bagi semua orang tanpa membedakan status, suku, agama, ataupun golongan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Nah, ini penting. Kepastian hukum. Aturan hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Sedangkan untuk kemanfaatan hukum, yaitu hukum harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Hukum bukan hanya soal aturan, tetapi tentang dampak positifnya. Peran lembaga penegak hukum. 1. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kepolisian bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan melakukan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana. Sedangkan kejaksaan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan mengawasi serta pelaksanaan putusan pengadilan. Pengadilan sendiri tugasnya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, ketiga lembaga ini bekerja sama untuk memastikan aturan hukum ditaati, pelanggar diadili, dan keadilan ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa penting memahami hukum? 1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban. Dengan memahami hukum, kita tahu apa yang menjadi hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian menciptakan hidup yang harmonis. Pengetahuan hukum membantu kita menjalani kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan terhindar dari konflik. Yang berikutnya adalah menghindari masalah. Memahami hukum membuat kita lebih berhati-hati dan dapat menghindari pelanggaran yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kesimpulannya, hukum adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil, tertib, dan sejahtera. Fondasi hukum merupakan hukum menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang tertib, damai, dan saling menghormati. Warga negara sadar hukum, memahami hukum, membuat kita menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif. Hormati hukum. Mari bersama-sama menghormati dan mematuhi hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban bersama dan mewujudkan cita-cita kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.